Nomor 6. Pasti menang. Dengan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja dilakukan oleh DPR RI, akan hadir bersama kita Bung Said Iqbal yang juga Presiden Partai Buruh, dan nanti kami juga akan menyampaikan terkait dengan permasalahan di Konawe di Sulawesi Tenggara begitu ya, terkait dengan permasalahan yang terjadi di perusahaan nikel yang ada di sana, terutama adalah perusahaan PDNI dan PT OSS yang kemarin melakukan mogok kerja dan ada satu polemik di sana. Kami juga akan melakukan hal itu dan kita masih menunggu dari Pak Said Iqbal untuk bergabung bersama kita. Terima kasih. Ya, rekan-rekan, terima kasih sudah tergabung dalam ruang Zoom ini dan bersama kita sudah hadir Presiden Partai Buruh, Recording in progress. Presiden KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Bung Riden Hatam Ajis. Hadir bersama kita juga rekan dari Sulawesi Tenggara, Bung Zona Prayogo, dari Ketua Pengurus Esko Partai Buruh Konawe, yang juga pengurus di Serikat Pekerja yang ada di Konawe. Dia adalah sekretaris dari DPW KSPN yang kemarin melakukan pemogokan di perusahaan di Konawe sana. Perusahaan namanya adalah perusahaan VDNI. Dan kemudian juga ada PT OSS yang melakukan pemogokan dan kemudian ada semacam kericuan yang terjadi di sana. Dia juga sudah hadir bersama kita yang nanti juga akan menjelaskan begitu di akhir sesi ini terkait dengan permasalahan yang di sana, dan ada beberapa tanggapan yang akan disampaikan terkait dengan permasalahan yang ada di situ. Sudah ada bersama kita Pak Said Iqbal, dan tanpa menunggu banyak waktu, saya persilakan kepada Bung Iqbal untuk memulai konferensi pers ini. Terima kasih. Bisa dimulai, Har? Bung Kahar? Bung Kahar? Bung Kahar? Ya, oke Bung Iqbal, sudah bisa Bung. Maaf, sinyalnya agak terganggu. Silakan, sudah bisa dimulai. Rekan-rekan, sudah ada bersama kita Bung Said Iqbal. Sudah ada bersama kita, akan langsung memulai konferensi pers ini. Untuk itu kepada Bung Said Iqbal, saya persilakan. Suara saya kedengeran nggak, Har? Oke, kedengeran sangat jelas. Baik, terima kasih kawan-kawan media cetak, media online, media elektronik, televisi, radio, dan live streaming online. Pada hari ini Partai Buruh bersama Serikat Buruh melakukan konferensi pers terkait dengan dua hal, yaitu yang pertama, penolakan terhadap disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, penolakan terhadap Permenaker nomor 5 tahun 2023 terkait pemotongan upah 25% di industri padat karya orientasi ekspor. Maaf ya. Terhadap dua hal isu tersebut, Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, serikat petani, nelayan, dan kelas pekerja lainnya telah memutuskan akan melakukan penolakan besar-besaran terhadap dua isu yang tadi saya sebutkan di atas, yaitu menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan menolak Permenaker nomor 5 tahun 2023 tentang pemotongan upah 25%. Bentuk penolakan terhadap dua isu tersebut akan dilakukan mogok nasional pada
bulan di antara Juli dan Agustus tahun 2023. Tanggal tepatnya akan diumumkan 1 bulan sebelumnya untuk mengingatkan pengusaha dan seluruh masyarakat terhadap rencana aksi mogok kerja atau mogok nasional yang diorganisir oleh Partai Buruh dan organisasi serikat dan petani. Mogok nasional ini akan meluas seperti yang terjadi di Prancis yang menolak reformasi jaminan pensiun dari umur 62 tahun, usia pensiunnya menjadi 64 tahun. Itu di Prancis. Dengan hal yang sama, Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja pun akan mengorganisir mogok nasional ini secara resmi. Mogok nasional ini bukan mogok kerja seperti yang didengung-dengungkan Apindo. Jadi keliru. Mogok nasional ini adalah aksi buruh menghentikan proses produksi, kemudian keluar dari tempat kerja menuju satu titik yang ditentukan. Produksi, kemudian keluar seluruhnya dari tempat kerja menuju ke atas satu titik yang ditentukan sebagai titik aksi di masing-masing daerah. Dasar hukum yang dipakai adalah 2. 1, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh, yang dalam pasal fungsi serikat pekerja salah satunya adalah mengorganisir pemogokan. Itu dasarnya. Jadi fungsi serikat pekerja adalah mengorganisir pemogokan. Itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja. Dasar hukum yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yaitu menyampaikan pendapat di muka umum, atau yang biasa kita sebut undang-undang demonstrasi atau aksi. Jadi 2 undang-undang itu yang dipakai. Pertama, serikat buruh menginstruksikan aksi, stop produksi, keluar dari pabrik, menuju titik aksi, yang lokasinya akan ditentukan di masing-masing daerah. Seluruh keluar dari pabrik. Jadi bukan mogok kerja. Kalau mogok kerja itu berunding antara serikat pekerja dengan manajemen terhadap satu hal tertentu. Ini nggak ada perundingan. Ini aksi. Cuma aksinya diinstruksikan oleh serikat pekerja sesuai Undang-Undang Nomor 21 2000. Serikat pekerja menjalankan fungsinya menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yaitu aksi. Cuma instruksinya nanti stop produksi, keluar pabrik, kan boleh. Seperti aksi-aksi kita selama ini di istana, di DPR RI, di kantor-kantor pemerintah. Cuma kalau biasanya adalah perwakilan, dalam mogok nasional tidak perwakilan seluruh buruh yang ada bekerja di pabrik, kita minta keluar menggunakan hak konstitusi, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor Tahun 9 Tahun 1998. Dengan demikian, tidak ada alasan pengusaha melarang. Kalau perusahaan melarang, maka kami akan tuntut penjara terhadap perusahaan itu.
Makanya nanti mogok nasional diumumkan 1 bulan sebelum pelaksanaan. Agar perusahaan bersiap-siap. Karena dalam beberapa hari, saya belum putuskan ya. Kita belum putuskan apakah 3 hari, 5 hari. Kami rencanakan 3-5 hari pemogokan ini. Kita belum putuskan memang 3-5 hari. Jadi perusahaan nggak boleh melarang. Karena buruh menggunakan hak Undang-Undang 21 tahun 2000 dan Undang-Undang nomor 9 tahun 98. Yaitu aksi keluar pabrik, cuma kali ini bukan perwakilan. Total. Seluruh buruh berhenti produksi. Ya, jadi Apindo jangan mengada-ngada. Ini bukan mogok kerja. Ya. Ini bukan mogok kerja. Ini adalah aksi serempak seluruh buruh secara bersamaan. Stop produksi. Jadi mulai shift 1, shift 2, shift 3, dan non-shift. Ya. Nah, itu dasar hukum yang dipakai mogok nasional terhadap 2 isu yang tadi kami kemukakan. Bentuk kegiatan daripada aksi nasional atau kita sebut mogok nasional ini adalah berkumpul di depan pabrik, stop produksi. Dan sebagian besar buruh yang mogok nasional itu akan mendatangi kantor-kantor pemerintah. Untuk di Jakarta tentu kami pusatkan bentuk kegiatannya dari perwakilan sebagian besar yang mogok nasional itu di Istana dan DPR RI dan Mahkamah Konstitusi. 3 tempat. Istana, DPR RI, Mahkamah Konstitusi. Sedangkan yang lainnya stop produksi di daerah masing-masing. Misal yang ke Istana, DPR, dan Mahkamah Konstitusi adalah dari Jabodetabek sekitar 100.000 datang ke 3 lokasi tersebut, sedangkan jutaan lainnya di seluruh Indonesia itu tetap berada di depan pabrik dan sebagian lain ke kantor-kantor pemerintah daerah tempat. Wilayah atau daerah yang mengikuti mogok nasional di 38 provinsi, lebih dari 400 kabupaten kota. Di 38 provinsi, lebih dari 400 kabupaten kota. Yang meliputi 100.000 pabrik dan perusahaan-perusahaan. Dan jumlah buruh yang akan bergabung dalam mogok nasional yang meluas ini adalah 5 juta orang diperkirakan. 5 juta orang buruh akan bergabung dari berbagai sektor, antara lain sektor elektronik, otomotif, dan komponennya, sektor baja, sektor perkebunan, transportasi, kimia, energi, pertambangan, penerbitan, percetakan, media, informasi, farmasi, rumah sakit di luar jam kerja, industri alat kesehatan, tekstil, garmen, sepatu, makanan, minuman, sebagian perbankan, pelabuhan, supir-supir, dan industri-industri manufaktur lainnya. Output dari aksi untuk di daerah, kami akan meminta para gubernur, bupati, dan wali kota. Saya ulangi, mohon maaf.
Untuk di daerah, para gubernur, bupati, dan wali kota, kami akan meminta bersama DPRD setempat, kami akan meminta mereka membuat surat rekomendasi resmi. Surat rekomendasi resmi yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan pimpinan DPR RI menyatakan menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan dicabut segera. Serta menolak Permenaker nomor 5 tahun 2023 tentang pemotongan upah 25% di industri padat karya ekspor. Jadi nanti gubernur dan bupati wali kota akan diminta membuat rekomendasi bersama DPRD. Kirim ke Presiden Republik Indonesia, kirim ke DPR RI. Itu outputnya di tingkat daerah. Di tingkat nasional, outputnya adalah meminta DPR RI resmi mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang mereka telah sahkan tanpa melibatkan para buruh dan stakeholder lainnya. Itulah keputusan yang telah diambil oleh Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh, serikat petani. Petani juga akan ikut yang diorganisir oleh SPI, baik petani sawah maupun petani kebun. Dan bahkan para nelayan Pantura, aliansi nelayan Pantura menyatakan siap bergabung dengan aksi mogok nasional yang diperluas ini. Tentu kami akan meminta dukungan para tenaga kesehatan, para bidan, perawat, para dokter, para pengurus ikatan dokter, ikatan bidan, ikatan perawat, dan apapun organisasi profesi lain. Untuk mendukung mogok nasional ini karena kita juga menolak RUU Kesehatan. Ya, jadi ini akan meluas. Putusan ini telah diambil dalam rapat Partai Buruh dan organisasi serikat buruh kemarin, yang melibatkan 6 konfederasi serikat buruh, 60 federasi serikat buruh tingkat nasional, dan Serikat Petani Indonesia, serta aliansi nelayan dan organisasi lainnya. Jala PRT, Urban Pur Konsorsium, buruh migran, ojol, dan organisasi-organisasi kelas pekerja lain. Rapat telah diputuskan, mogok nasional akan ditabuh genderang perang melawan ketidakadilan dengan disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja akan terus dilakukan panji-panji perlawanan, dikibarkan kembali. Itu satu yang ingin kami sampaikan dalam konferensi pers. Nomor 2, prakondisi menuju mogok nasional telah diputuskan, diambil beberapa kegiatan sebagai berikut. Untuk prakondisi menuju mogok nasional di antara bulan Juli Agustus 2020. Prakondisi tersebut 1. Long March Bandung Jakarta sebagai pembuka, Long March jalan kaki Bandung Jakarta sebagai pembuka, dengan mengumpulkan petisi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan Permenaker nomor 5 tahun 2023. Jalan kaki Bandung Jakarta telah diputuskan akan dilakukan setelah Lebaran, yaitu pada minggu ketiga bulan April, atau lebih tepatnya mungkin minggu keempat. Minggu keempat bulan April. Minggu keempat bulan April, Long March Bandung Jakarta, jalan kaki. Long March ini akan diikuti nanti di beberapa daerah lainnya, seperti
jalan kaki dari Surabaya ke Semarang, Semarang long march jalan kaki Surabaya Semarang, Semarang Cirebon, Cirebon Bandung, Merak Jakarta, ya. Dan di beberapa daerah, misal dari Medan menuju perbatasan dengan Sumatera Barat. Kegiatan yang kedua, prakondisi adalah May Day. Pada May Day 1 Mei 2023 akan turun aksi besar-besaran 500.000 buruh di seluruh Indonesia. 500.000 buruh di seluruh Indonesia. Untuk di Jakarta ada 150.000 buruh pada tanggal 1 Mei akan aksi turun ke jalan, dan ratusan ribu lainnya di seluruh Indonesia. Seperti di Bandung, Serang, Semarang, Surabaya, Jogja, Medan, Banda Aceh, Batam, Bengkulu, Pekanbaru, Banjarmasin, Samarinda, Makassar, Kendari, Palu, Morowali, Ambon, Ternate, Papua, Jayapura, Manokwari, dan beberapa kota-kota industri lainnya. May Day, 1 Mei, 500.000 buruh se-Indonesia turun ke jalan. Jakarta dipusatkan di istana 150.000 buruh. Prakondisi yang ketiga adalah melakukan kampanye, baik secara nasional maupun secara internasional. Secara internasional, telah saya sampaikan bahwa akan dilakukan kampanye di seluruh dunia melawan Omnibus Law di KBRI di seluruh dunia atas prakarsa instruksi ITUC, International Trade Union Confederation, ITUC, Konfederasi Serikat Buruh Sedunia. Dan akan ada tim yang dikirim oleh fact finding, tim pencari fakta oleh Dirjen ILO terhadap kasus Indonesia berkenaan dengan Omnibus Law dan Permen nomor 5 tahun 2023 tentang pemotongan upah. Kampanye sosial media akan terus dilakukan. Prakondisi lainnya adalah setiap hari Selasa, dimulai dengan Selasa lusa, ya, bukan Selasa depan, tapi lusa. Setiap hari Selasa aksi ratusan, karena ini bulan puasa, aksi ratusan buruh di depan DPR RI setiap hari Selasa. Dan kegiatan yang terakhir adalah melakukan petisi 1 juta tanda tangan menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan menolak Permenaker nomor 5 tahun 2023 tentang pemotongan upah 25%. Itulah langkah-langkah mogok nasional dan prakondisi menuju mogok nasional yang telah diputuskan oleh Partai Buruh bersama serikat-serikat buruh yang ada dan serikat petani. Tergabung tadi saya bilang 6 konfederasi serikat buruh di tingkat nasional, 60 federasi serikat buruh di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, ya, Serikat Buruh Migran, kemudian Serikat Petani, Jala PRT, UPC, Ojol, dan beberapa organisasi-organisasi lainnya itu bergabung. Kita akan meluas nanti. Kita akan dorong tenaga kesehatan, perawat, bidan, dokter. Kita dorong mahasiswa. Ini akan meluas. Terus akan meluas perlawanan. Mogok nasional dan prakondisi aksi akan dilakukan.
Hal lain yang juga kami akan lakukan, melakukan kampanye terbuka. Jangan pilih partai politik yang pro Omnibus Law. Jangan pilih calon presiden yang mendukung Omnibus Law. Dan jangan pilih calon legislatif yang duduk di panja balik Omnibus Law. Jelas, kampanye secara politik akan dilakukan. Kemudian langkah lain yang akan diambil terhadap penolakan Omnibus Law dan Permenaker nomor 5 tahun 2023 ini adalah langkah hukum. Untuk Permenaker nomor 5 tahun 2023, hari Kamis, paling Kamis minggu depan, tanggal berapa ya, hari Kamis minggu depan ini? Senin tanggal berapa Senin? Senin tanggal berapa, Har? Har? Senin itu tanggal 27. 27 ya. Hari Senin 27. 27, Bung. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti sekitar tanggal 2 April. Tanggal 2 April. Sekali lagi, tanggal 2 April 2023. Ya, tanggal 27. Ya, 2 April 2023, Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh akan memasukkan gugatan Permenaker nomor 5. Gugatan Permenaker nomor 5 tahun 2023 ke PT UN Jakarta. Ke PT UN Jakarta. Dan minggu depannya tanggal 9 April, jadi 2 April Permenaker digugat ke PT UN. Tanggal 9 April 2023, Permenaker nomor 5 tahun 2003 akan di-GR ke Mahkamah Agung. Karena Permenaker nomor 5 tahun 2023 bertentangan dengan yang telah diputuskan Presiden sendiri dan DPR RI, yaitu Omnibus Law itu. Dalam Omnibus Law kan dibilang tidak boleh perusahaan membayar upah minimum di bawah, membayar upah buruh di bawah upah minimum. Dan di dalam PRU dan dalam Undang-Undang Omnibus Law, penjara 1 tahun. Jadi Permenaker nomor 5 tahun 2023, tanggal 2 April digugat ke PT UN, tanggal 9 April digugat ke Mahkamah Agung dalam bentuk GR, Judicial Review. Terhadap perusahaan, kita akan menunggu akhir bulan ini, ya, tanggal 30 Maret sampai 5 April. Kan biasanya gajian 30 Maret sampai 5 April, gajian itu. Di antara 30 Maret sampai 5 April, kami akan periksa bila mana ada perusahaan padat karya di antara 25 Maret sampai 5 April, 25 Maret sampai 25 April, saat gajian memotong upah buruhnya 25%, kami laporkan ke polisi dan dipenjara. 1 tahun. Kami laporkan ke polisi dan dipenjara 1 tahun. Siapapun yang memotong itu. Ya, karena Permenaker lebih rendah dari undang-undang. Undang-undangnya jelas. Kalau perusahaan membayar upah buruh di bawah upah minimum, maka penjara 1 tahun. Kami akan penjarakan perusahaan-perusahaan itu. Selain memenjarakan di antara 25 Maret sampai 5 April tahun 2023, kan itu gajian ya. 25 Maret sampai 5 April itu biasanya gajiannya buruh. Kalau itu kami temui ada potongan juga 25%. Selain kami penjarakan perusahaan, kami suruh instruksikan perusahaan itu mogok kerja. Ya, mogok kerja. Kami sudah instruksikan, sudah dikeluarkan surat, misal KSPI, KPBI, ya, KSPSI,
KSBSI, Bank Darta, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, sudah mengeluarkan instruksi surat untuk mogok kerja kalau terjadi pemotongan upah 25%. Kemudian setelah mogok kerja, laporkan pengusahanya ke polisi untuk dipenjara. Itu juga keputusan rapat Partai Buruh bersama organisasi Serikat Buruh dan Serikat Petani. Untuk Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, diperkirakan tanggal 15 April, karena kami harus menunggu 30 hari kan untuk dapat nomor Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja itu. Kalau udah dapat nomor baru menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Nah, karena itu diperkirakan dalam rapat diputuskan 15 April 2023 gugatan judicial review Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan ada dua, yaitu uji formil karena buruh, petani, dan stakeholder lainnya tidak dilibatkan dalam uji publik atau public hearing oleh DPR dalam pembuatan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tersebut. Jadi uji formil. Dan yang kedua adalah namanya uji material. Untuk uji material ada 9 poin di Omnibus Law. Dan 3 poin untuk petani, 9 poin untuk buruh yang sudah saya sampaikan. Uji material itu meliputi 1, upah minimum, outsourcing, karyawan kontrak, pesangon, PHK, pengaturan jam kerja, pengaturan cuti dan waktu istirahat, tenaga kerja asing, dan yang ke-9, sanksi pidana yang dihilangkan. Itu 9 poin, 9 isu yang digugat uji material. Kalau uji formil kan lebih pada prosesnya yang tidak melibatkan serikat buruh dalam pembuatan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau uji formilnya 9 poin. Kalau untuk petani 3 poin yang uji materialnya. Kalau buruh 9 poin. 3 poin uji material petani adalah bank tanah, impor saat panen raya, dan sanksi bagi importir yang melakukan impor saat panen raya. 3 poin itu. Itulah langkah-langkah dan keputusan Partai Buruh bersama Serikat Buruh. Ya, ada 4 konfederasi besar. Tapi yang ikut dalam proses pemogokan nasional, mogok nasional, ada 6 konfederasi. Tapi yang ikut rapat di Partai Buruh ada 4. KSPI, KPBI, ORI, KSPSI, ORI, KSPSI, kemudian juga KSBSI, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera. Ingat ya, KSBSI di sini adalah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Darta Pakpahan. Mudah-mudahan kawan-kawan jangan salah tulis. Saya takut diprotes nanti karena KSBSI ada 2. Tapi KSBSI yang dimaksud di sini tolong jangan salah tulis adalah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Darta Pakpahan. Ada 60 federasi tingkat nasional, antara lain FSPMI, SPN, FSPCAP, FSPTSK, FSP-NIBA, Farkes, PPMI, Percetakan Penerbitan, ISI, Industri Semen, Pariwisata Reformasi, ya, Nicuba itu niaga keuangan dan bank, perkebunan, dan sektor-sektor lain. Ada 60 federasi serikat pekerja tinggi. Ya, Serikat Petani Indonesia juga terlibat. Saya pikir itu perkembangan situasi yang telah kami putuskan. Mudah-mudahan ini menjadi informasi awal
Dan tentu kami menunggu niat baik dari pemerintah. Karena kami masih percaya Bapak Presiden Jokowi akan memperhatikan sungguh-sungguh apa yang menjadi kepentingan juga dari buruh, tidak hanya kepentingan perusahaan. Jadi kalau Apindo menyatakan mogok nasional ini tidak akan didukung buruh, silahkan saja. Silahkan saja. Ya, nanti hari haknya baru kelabakan. Silahkan saja. Terhadap perusahaan yang memberikan sanksi terhadap buruh yang melakukan aksi, kami akan penjarakan karena melarang buruh menggunakan haknya. Dan perusahaan yang membayar upah pemotongan 25%, kami juga akan penjarakan. Terhadap perusahaan-perusahaan yang melarang buruhnya melakukan aksi, kami akan kirimin surat untuk tidak melarang. Kami menghimbau melalui kesempatan ini agar perusahaan tidak mengikuti Apindo. Saya ulangi sekali lagi, perusahaan jangan mendengarkan Apindo, karena akan merugikan perusahaan sendiri. Yang menjadi anggota Apindo itu tidak lebih dari 5.000 perusahaan. Sedangkan perusahaan yang ada serikat buruh lebih dari 100.000 perusahaan. Yang jadi anggota Apindo cuma 5.000 perusahaan. Yang perusahaan menjadi anggota serikat buruh itu 100 ribuan lebih perusahaan. Jadi nggak usah didengerin Apindo, karena cuma 5.000 perusahaan. Silakan perusahaan-perusahaan mempersiapkan diri, karena mogok nasional akan digelar 3-5 hari. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan pada Bung Kahar. Ya, baik. Terima kasih Bung Said Iqbal. Terima kasih rekan-rekan semua sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Bung Said Iqbal. Rekan-rekan bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat atas apa yang tadi disampaikan oleh Bung Iqbal. Dan berikutnya kami akan memberi kesempatan kepada Ketua Esko Partai Buruh Kabupaten Konawe, adalah Jona Prayogo, yang juga adalah sekretaris dari DPW Sulawesi Tenggara. Ya, Bung. Saya tambahkan sedikit ya. Untuk isu terhadap kejadian kekerasan buruh preman yang diduga dibayar untuk menganiaya buruh yang sedang memperjuangkan hak-haknya di PT Virtu Dragon, PDNI ya kalau nggak salah, yang juga adalah anggota KSPI, karena itu juga anggota SPN adalah anggota KSPI, maka Partai Buruh bersama KSPI akan mengambil langkah-langkah. Satu, langkah hukum. Kami akan laporkan para preman dan oknum perusahaan yang diduga membayar preman-preman tersebut. Yang kedua, akan mempersiapkan aksi demonstrasi lebih besar. Bila mana perusahaan tidak mau memenuhi kewajibannya atas perjanjian kerja bersama yang sudah disepakati. Ini kan ada perusahaan yang melanggar. Kayak kasus di Morowali. Ya, apa yang terjadi di Konawe ya sama aja. Yang di Morowali juga begitu. Dan yang ketiga akan diambil sebagai ILO governing body, saya akan mengambil langkah melaporkan kasus kekerasan ini kepada ILO. Demikian. Silakan kawan Konawe. Ya, baik. Silakan Bung Jona Prayogo, Ketua Esko Partai Buruh Kabupaten Konawe, yang juga kemarin terlibat dalam aksi pembogokan di PT Virtu Dragon Nickel Industry, PDNI, dan juga PT OSS. Mungkin bisa disampaikan perkembangan terkini dari kasus tersebut secara singkat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Ramadan ya Ramadan. Saya selaku Sekretaris Umum Dewan Pengurus Wilayah Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) dan selaku Ketua Esko Partai Buruh Kabupaten Konawe, kemarin turun langsung di tanggal 22 terkait aksi mogok kerja yang dilakukan oleh karyawan kedua
kedua perusahaan tersebut, baik karyawan PT PDNI maupun OSS. Dengan kondisi dan situasi yang telah berlangsung sejak pagi, jam 6 pagi, itu kita sudah melakukan mogok aksi secara damai, dan itu kita sudah lakukan semua prosedur-prosedur secara aturan normatif yang ada sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kami sudah laporkan, artinya secara hukum mogok kerja itu sah, karena alasan dari karyawan kedua perusahaan tersebut yang tergabung dalam serikat pekerja atau serikat buruh FKSPN di kedua perusahaan tersebut, baik PUK PDNI maupun PUK PT OSS, karena pihak perusahaan tidak mempunyai itikat baik untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan konflik-konflik yang terjadi di kedua perusahaan tersebut, karena sistem yang dipakai di sana bukan aturan negara Indonesia yang dipakai. Bisa dikatakan negara di atas negara, dikatakan itu. Sehingga 1001 macam, atau saya tambahkan satu lagi, 1002 macam permasalahan di sana. Baik masalah jam kerja, tunjangan, upah lembur, kesenjangan sosial, maupun keselamatan kerja. Ini sangat riskan sekali. Dan ini telah kami lakukan pendekatan secara persuasif, baik kepada pihak pemerintah daerah maupun kepada instansi terkait permasalahan ini. Dan kami telah melakukan mediasi dialog kepada kedua perusahaan, baik bipartit maupun tripartit. Namun pihak perusahaan tidak mempunyai itikat baik untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan itu atau melahirkan sebuah win-win solution terkait permasalahan ini. Karena itikat baik kami terkait dari serikat pekerja tentunya ingin membangun keharmonisan di antara kedua belah pihak, baik antara serikat pekerja, wakili karyawan kedua perusahaan tersebut maupun dengan pihak perusahaan. Nah, aksi kemarin itu berjalan dengan damai, namun karena ada gesekan dan tindakan kriminalisasi yang memang itu sudah direncanakan oleh pihak perusahaan dengan membayar, atau bisa saya dikatakan itu ada sistem premanisme yang dipakai di sana, sehingga teman-teman itu dipukul mundur atau dianiaya oleh pihak dari manajemen perusahaan tersebut yang biasa disebut dengan tim tenaga kerja asing, TKA atau humas di sana. Jadi sekitar jam 11 siang kami mendapatkan tindakan yang tidak baik dari kedua perusahaan tersebut. Teman-teman pengurus serikat pekerja sampai dihakimi, sampai dikriminalisasi. Bahkan ada yang korban, dan itu kami sudah rilis beritanya dan kami telah laporkan kepada pihak yang berwajib. Terkait itu kami sangat mengancam atas perbuatan dari pihak manajemen tersebut, sehingga sampai sekarang ini kami masih berusaha dan berupaya untuk melakukan proses secara hukum, melakukan pelaporan atas tindakan tersebut, dan kami membangun komunikasi kepada pihak wakil rakyat, kepada pemerintah daerah, kepada instansi yang terkait baik kabupaten maupun provinsi agar permasalahan ini cepat diselesaikan atau paling tidak secepatnya untuk dilakukan mediasi sehingga permasalahan ini tidak berkepanjangan. Dan kami sangat mengharapkan daerah Kabupaten Konawe maupun Sulawesi Tenggara itu berjalan dengan kondusif, aman, tertib, dan damai. Inilah penyampaian yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman rekan dari media maupun kepada yang terhormat Bapak Presiden Partai Buruh, Bang Said Iqbal, maupun teman-teman yang lain. Kiranya mohon dukungan dan doanya
ya permasalahan yang terjadi kaum buruh, para pekerja di kedua perusahaan tersebut bisa diselesaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung Zona Prayogo. Bung Iqbal, ini ada pertanyaan dari Tempo. Beberapa tadi mungkin sudah terjawab, tapi mungkin bisa penegasan kalau sudah. Ini ada 5 hal sekaligus yang akan saya bacakan. Ini rekan Mirza dari Tempo menanyakan bagaimana kesiapan KSPI mengajukan gugatan Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu apa ada strategi agar gugatan tersebut tidak dimentahkan oleh Mahkamah Konstitusi? Lalu apa saja poin-poin yang bakal digugat? Dan kemudian apakah Partai Buruh akan menggandeng pihak lain pada saat mengajukan gugatan? Dan yang kelima, bagaimana kesiapan mogok buruh? Di beberapa mungkin dijawab, mungkin bisa ditegaskan poin-poin yang belum terjawab. Silakan, Bung Iqbal. Yang pertama, kalau poin-poinnya tadi sudah saya sampaikan kan, untuk isu buruh ada 9 poin, saya ulangi lagi. Upah minimum, outsourcing, pesangon, PHK, karyawan kontrak, pengaturan jam kerja, pengaturan cuti dan waktu istirahat, tenaga kerja asing, dan yang ke-9, sanksi pidana yang dihapus. Untuk petani ada 3 poinnya, bank tanah, impor saat panen raya, sanksi yang dihapus terhadap importir yang mengimpor saat panen raya. Untuk para pihak yang akan menggugat adalah Partai Buruh, 4 konfederasi serikat buruh, yaitu KSPI, KSPSI ORI, KPBI, KSBSI, dan 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, seperti FSPMI, FSPKEP, SPN, FSP Parkes, FSPTSK, PPMI, dan seterusnya. ISI, dan seterusnya. Kemudian, gugatan tadi saya sudah bilang, ada 2, uji materil terhadap 9 poin dan 3 poin. Kemudian uji formil. Ya, karena tidak didebatkannya serikat buruh, serikat petani di dalam pembahasan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Nah, kemudian para penggugat sudah, poin sudah, tanggalnya sekitar 15 April 2023. Ya. Tim kuasa hukum akan dipimpin oleh Said Salahuddin MH dan Muhammad Naseb MH. Itu tim kuasa hukum. Kami akan menggunakan tim kuasa hukum internal kami karena kuat. Tim kuasa hukum internal kami dan kawan-kawan ya, sangat kuat. Kemudian apalagi yang belum dijawab, Har? Soal strategi agar tidak dimentahkan MK, kan banyak orang yang pesimis ke MK juga sama saja akan ada perbaikan. Orang yang pesimis dengan MK tidak memahami strategi perjuangan kalau menurut saya. Strategi perjuangan itu bagi partai buruh dan organisasi serikat buruh, petani, dan kelas pekerja ada yang kami sebut KLAP, Club. KLAP. Konsep, lobby, aksi, politik. Partai buruh adalah pada strategi politik. Aksi adalah selalu kami lakukan. Lobby-lobby tetap kita lakukan. Dan konsep sudah kami persiapkan. Jadi, kalah menang itu bukan ukuran. Tapi lebih pada keyakinan terhadap sebuah cita-cita, nggak boleh kita menyerah. Faktanya, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang lalu, Hakim MK toh masih tanda petik sedikit berpihak dengan menyatakan inkonstitusional bersyarat dan cacat formil. Bukankah itu satu kemajuan juga terhadap kemenangan dalam kasus Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja? Ya, kami tidak pesimis, kami tetap optimis. Kalaulah kemudian sikap optimis ini dicederai oleh keputusan MK yang tidak sesuai dengan harapan buruh dan kelas pekerja lainnya, ya tentu
pada pemilu, kita harus menghukum partai-partai politik yang berkuasa, baik di DPR maupun di pemerintah, untuk jangan kita pilih lagi. Kita harus bisa. Perancis, saya waktu sidang ILO kemarin 1 minggu ada di Geneva, Swiss. Saya datang ke Perancis sengaja. Saya lihat bagaimana pergerakan aksi-aksi di Perancis. Saya tonton di televisi-televisi. Di France 24 ya, terutama France 24. Saya ikuti terus. Serikat Buruh yang dipimpin oleh CGT, CGFT, mereka tidak menyerah melawan kebijakan Macron. Memang banyak yang dipenjara akibat pemogokan itu. Tapi itulah resiko perjuangan. Tentu aksi ini yang digelar oleh Partai Buruh dan organisasi buruh termasuk mogok nasional adalah aksi damai, tertib. Tidak ada niat menyerang siapapun. Ini adalah tentang perjuangan kelas. Ya, jadi kami nggak akan pernah menyerang. Pasti menang. Manjada, wajada. Saya selalu percaya, kalau kita bersungguh-sungguh, Tuhan, apapun agama kita, akan mengabulkan. Tuhan akan memberi kemenangan pada kita. Manjada, wajada. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir yang masuk terkait dengan beberapa kerusuhan di Indonesia Timur itu sering terjadi di Konawe baru-baru ini, kemudian sebelumnya Morowali. Menurut Bung Iqbal, ini permasalahan ini apa ya akarnya? Inilah akibat dari Omnibus Law. Jadi bohong kalau dibilang Omnibus Law itu akan mendatangkan lapangan pekerjaan. Mana lapangan pekerjaan? Yang ada PHK di mana-mana. Kalau memang Omnibus Law adalah jawabannya, kenapa upah harus dipotong 25%? Tolong dicatat itu. Kalau memang Omnibus Law, seperti yang dikatakan oleh para menteri, adalah menciptakan lapangan pekerjaan, kenapa upah dipotong 25%? Karena takut katanya ada PHK. Jadi apa hubungan Omnibus Law dengan penciptaan lapangan kerja? Terus solusinya, potong upah 25% karena takut ada PHK. Ini dipikir kita bodoh semuanya. Jangan begitulah jadi pemimpin itu. Kamu tetap kaya. Kamu sebagai pejabat tetap enak. Duit pajak aja oleh oknum-oknum itu kita lihat. Yang susah tuh rakyat, buruh, petani, nelayan. Kita yang susah. Selalu kita menjadi objek. Kalau emang Omnibus Law, jawabannya udah 2 tahun loh. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,1%. Indonesia negara terkaya nomor 7 di dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia nomor 3 di dunia setelah India dan Filipina. Omnibus Law kalau memang jawabannya, kenapa takut PHK? Karena takut PHK, kenapa keluar kebijakan potong upah 25%? Nggak nyambung. Jadi ini ada retorika basa-basi, bohong semua. Bohong semua ini retorika. Kami akan lawan. Khususnya di klaster perburuan, klaster petani, lingkungan hidup, dan HAM. Kalau tentang investasi, kita setuju. Ulangi, investasi kita setuju. Regulasi-regulasi yang menghambat investasi dihancurkan, setuju. Delivery on time terhadap pengurusan-pengurus izin dipercepat, setuju. Ya nggak setuju. Kenapa? Seolah-olah Omnibus Law ini dikatakan dengan menghancurkan kesejahteraan buruh, dengan menghancurkan kesejahteraan petani, maka dibilang semua lapangan kerja terbuka. Buktinya upah dipotong. Takut PHK. Bullshit semua. Omong kosong. Tulis itu. Bullshit. Kebijakan bullshit. Omnibus Law akan menciptakan lapangan pekerjaan. Faktanya, industri tekstil takut itu di PHK. Sehingga mereka minta potongan upah 25%. Udah terjawab. Terima kasih ya. Minta maaf nih kalau habis. Baik, terima kasih Bung Iqbal. Itu tadi pertanyaan terakhir yang masuk ke Zoom ini. Barangkali ada yang hal terakhir yang mau ditegaskan sama Bung Iqbal? Halo? Ya, Bung Iqbal, ada yang mau ditegaskan di akhir ini? Baik. Namanya sudah tidak ada.
Terima kasih rekan-rekan sudah bergabung dalam ruang Zoom ini. Demikian tadi konferensi pers Partai Buruh yang dihadiri oleh Bung Syed Iqbal dan juga dihadiri oleh Ketua Partai Buruh Konawe, Bung Jonal Prayogo. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.